kita dengarkan kembali dan juga mengikuti obrolan bareng BNK seputar narkoba. Setelah tadi ada Ibu Jariah dan juga Bapak Abdul Sulhan yang sudah menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNK. Sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini ada Bapak Lukman Suyanto SH dan juga Bapak Supriyadi Esos. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, ke Bapak Lukman terlebih dahulu ini Pak. Bagaimana ini untuk hari ini seputar kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah Brebes Selatan menyangkut tentang narkoba? Ada satu hal yang tadi sempat kita coba tahu ya Pak Lukman. Kenapa sih generasi muda menjadi sasaran utama untuk penyalahgunaan narkoba ini, Mas Lukman? Ya, begini. Jadi kenapa generasi muda menjadi sasaran utama peredaran gelap dan arahnya ke penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, bahwa disinyalir peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini tidak semata-mata bisnis ansih. Jadi lebih ngerinya ke arah merongrong keutuhan negara. Dan kalau sudah berbicara itu, maka sasaran utamanya tentu generasi muda sebagai generasi masa depan. Kalau generasi mudanya lembek, maka negara itu kedepannya pun akan lembek. Kalau generasi mudanya hancur, maka kedepannya negaranya pun akan hancur. Kemudian di samping itu, generasi muda adalah saat di mana orang pada posisi yang masih tahap pencarian, masih labil, masih ingin mencoba-coba, keakuannya besar, kemudian ingin diakui dan seterusnya, sehingga mudah untuk dipengaruhi. Makanya generasi muda perlu membentengi diri dengan filter yang kuat, yaitu keimanan pada Gusti Allah, kemudian juga senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi waktu, karena waktu dan tenaga generasi muda itu sangat banyak ketimbang kita yang sudah tua gitu ya. Saya rasa demikian. Ya, dan terkait tentang sebuah peraturan pemerintah di nomor 25 tahun 2011 ini tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba saat ini telah diterapkan. Dan apa yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan ini? Mungkin Pak Pri mau menjelaskan ya. Oh ya, terima kasih. Jadi dasar dikeluarkannya PP 25 tahun 2011 itu semata-mata sebagai implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 55 ayat 3 di situ jelas disebutkan bahwa penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba itu berhak mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Dalam tataran teknis implementasinya, maksud yang terkandung dalam wajib lapor itu agar BNN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan narkoba itu dapat mengetahui sejauh mana jumlah penyalahguna yang ada yang selama ini masih tersembunyi. Jadi diharapkan para penyalahguna, para pecandu itu mendatangi institusi penerima wajib lapor. Kalau di Jawa Tengah itu berdasarkan surat keputusan Menkes tahun 2011 itu ada 10 IPWL. Yang terdekat di Brebes barangkali Rumah Sakit Margono di Purwokerto, ada juga Puskesmas di Majenang Cilacap. Di sana para pecandu itu melaporkan bagi yang sudah cukup umur. Kalau yang belum cukup umur bisa diantar oleh orang tua atau walinya. Setelah itu yang bersangkutan akan di-asesmen sejauh mana kecanduan yang bersangkutan terhadap penyalahgunaan narkoba. Setelah itu diputuskan apakah yang bersangkutan harus mendapatkan rehabilitasi medis, baik inap atau jalan maupun rehabilitasi sosial. Oke, kita tahan dulu untuk penjelasannya Pak Pri. Kita coba sapa dulu untuk pendengar yang akan menanyakan tentang obrolan kita di sore hari ini. Oke, ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Wanto di Tonjong. Mas Wanto di Tonjong. Oke, silakan pertanyaannya, Mas Wanto. Iya. Saya mau tanya untuk kategori yang namanya barang narkotika atau
psikotropika itu apa aja? Karena saat ini saya dengar banyak anak-anak pelajar yang menggunakan obat-obatan, kemudian juga ada lem, itu masuk nggak ke dalam kategori itu? Jenis-jenisnya ya Mas Wanto ya? Oke. Kemudian kadang-kadang mungkin ada juga, kita tahu, atau mungkin salah satu keluarga kita ada yang menggunakan, tapi takut begitu mau lapor, takutnya malahan berurusan dengan pihak yang berwajib, polisi. Tapi itu gimana cara melaporkannya biar masuk ke rehabilitasi gitu? Oke, ya mungkin ke Pak Lukman. Ya. Oke. Baik, ya. Mas Wanto di Tonjong. Mas Wanto, terima kasih, selamat sore. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang tadi disebutkan oleh Mas Wanto ada lem, kemudian obat-obat batuk yang disalahgunakan dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, itu masuknya ke bahan-bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif ya? Ya, termasuk narkoba berarti. Karena ada unsur adiktifnya, ada zat adiktifnya yang membuat kecanduan. Jadi seperti ya, saya menyampaikan ini untuk tidak dilakukan, bahwa di kota-kota besar, diawali di kota-kota besar itu banyak anak-anak jalanan yang iseng menghirup lem, dan ternyata itu membuat kecanduan. Nah, jenis ini masuk ke bahan adiktif, berarti masuk dalam narkoba. Demikian Mas Wanto. Kemudian kalau kaitannya dengan ini mungkin Pak Pri, Pak, untuk yang pertanyaan kedua. Barangkali sedikit menambahkan terkait dengan narkoba. Tadi Pak Lukman menyampaikan narkoba itu merupakan singkatan, narkobanya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan ba-nya itu bahan-bahan adiktif lainnya. Jadi narkoba itu merupakan contohnya saja yang real, itu semacam tanaman opium. Tanaman opium baik mentah ataupun masak. Terus tanaman koka dan tanaman ganja. Tanaman ganja bisa jadi batang, daun ataupun buahnya. Kalau narkotika itu sendiri itu terbagi dalam ketiga golongan. Ada narkotika golongan 1, 2, dan 3. Tapi golongan itu lebih banyak di turunan daripada opium, kokain, maupun heroin. Banyak ternyata ya Pak ya? Banyak. Ada di lampiran dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 itu banyak sekali kelompok-kelompok yang tergolong dalam narkoba baik jenis 1, 2, dan 3. Sedangkan psikotropika itu narkoba tapi jenisnya lebih banyak ke semi-sintetis. Yang paling gampang kita kenal itu bentuknya semacam pil, misalkan ekstasi atau inek atau kancing atau apapun istilahnya, itu mengandung zat amfetamin. Itu udah kemas ya Pak? Sudah kemasan ya? Ya, sudah sintetis. Jadi kalau psikotropika itu lebih mudahnya kita mengenal ada 2 jenis, yaitu amfetamin atau yang dikenal dengan pil ekstasi itu, dan yang kedua sabu-sabu ataupun metamfetamin. Dan yang tadi disebutkan oleh Pak Lukman itu yang bahan-bahan aktif lainnya termasuk obat-obat daftar G, seperti dextro, metadon, nipam yang seperti dulu beredar tapi sekarang sudah tidak beredar. Nah, untuk bagaimana misalkan kita mengenali atau masyarakat kita, barangkali mungkin saudara kita atau tetangga kita yang menyalahgunakan narkoba atau pecandu ataupun pemakai dan pengen